Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan kenikmatan yang terbesar adalah nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita akan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Di sini kemudian disebutkan sebuah riwayat hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini beliau adalah Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang sangat terkenal dan merupakan seorang ulama dari kalangan sahabat, yang mana beliau ini wafat di Syam karena wabah taun pada tahun 18 Hijriah. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ya, jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Qultu, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Qala, "La tubashirhum fayattakilu." Wahai Mu'adz, tahukah kamu? Jadi sambil boncengan gitu ya, Nabi membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian sambil ngobrol Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz ini, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya, dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau SAW lantas bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya semata, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya, saya ulangi. Beliau SAW bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya semata, serta tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hak para hamba yang pasti akan dipenuhi Allah adalah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Allah tidak akan menyiksa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah taala. Lantas aku bertanya, sahabat Mu'adz kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, tidak perlukah kiranya aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?" Beliau pun menjawab, "Janganlah kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka hingga mereka akan bersikap menyandarkan diri." Yaitu pada hal ini nanti manusia akan menyandarkan diri sehingga tidak mau beramal soleh, meninggalkan amal soleh. Kenapa? Karena beranggapan yang penting apa? Mentauhidkan Allah sudah cukup, sudah selesai, tidak perlu amal soleh. Ini disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bapak sekalian rahimakumullah, dalam hadis ini
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin menjelaskan kewajiban tauhid atas seorang hamba dan keutamaannya. Jadi mentauhidkan Allah, kita mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya hak Allah adalah sesuatu yang wajib kita penuhi sekalian. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara pentingnya dan agungnya tauhid. Maka beliau membuat pembelajaran ilmu ini dalam bentuk pertanyaan agar lebih berpengaruh pada jiwa dan lebih bisa difahami oleh yang belajar. Jadi di antara metode Nabi SAW yaitu ketika ngasih pelajaran itu biasanya sering sekali diawali dengan pertanyaan. Jadi ini di antara metode Nabi SAW ketika mengajar kepada para sahabatnya. Jadi kalau kita sebagai guru, ini metode yang sangat bagus ketika kita mengajar. Ini diawali dengan pertanyaan. Apa tujuannya? Untuk memancing perhatian. Orang itu kalau ditanya pasti memperhatikan. Misalnya, Mas Yudi ngerti orang gue ini? Nah, mesti Mas Yudi apa? Apa Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz? Saya nggak tahu. Apa Pak Ustadz? Mesti sudah penuh perhatian. Maka ketika Ustadz jawab, dia sudah Mas Yudi sudah siap menerima pelajaran. Ini di antara metode yang sangat bagus sekali ketika mengajar. Beda kalau kita masuk kelas, tidak peduli muridnya ngantuk atau enggak, langsung menyampaikan pelajaran. Tauhid adalah ini, syirik adalah ini, macam-macam syirik ini. Muridnya ngantuk semua begitu. Maka di antara metode yang bagus kasih pertanyaan dulu. Untuk menarik perhatian. Sehingga murid itu siap untuk menerima pelajaran. Sehingga kita ngasih pelajaran langsung masuk ini diingat-ingat. Ini di antara metode yang sangat bagus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita mencari metode pendidikan yang paling bagus itu apa sih? Yang ini Bu. Jadi pada diri Nabi itu sudah ada semuanya. Kalau pengen tahu siapa guru terbaik, itu ada pada diri siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode terbaik adalah metode beliau ketika mengajari para sahabat. Karena beliau adalah manusia terbaik. Kadang kita itu malah mencari metode pendidikan dari orang kafir sekalian. Padahal pada Nabi kita itu ada sudah teladannya. Cuma kita nggak mau belajar itu, nggak mau menarik mengambil pelajaran, faedah dari hadis-hadis seperti ini. Misalnya sekarang ada metode kalau ngajar itu tidak boleh tidak boleh mengatakan tidak boleh, jangan, itu tidak boleh katanya gitu. Lah ini metode siapa ini? Metode Nabi atau metode orang kafir ini? Orang kafir benar atau tidak metode ini? Salah Dalam Islam itu boleh, melarang itu boleh. Coba bayangkan kalau anak itu nggak pernah dilarang. Maka dia nggak tahu larangan-larangan dalam Islam. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran dan Islam itu banyak sekali. Sembahlah Allah saja dan jangan mempersekutukan Allah. Larangan ini ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Sing bener iku ngene, aja ngene, begitu sekalian. Islam itu seperti itu. Jadi boleh mengatakan melarang anak itu boleh, sehingga dia tahu, ini itu tidak boleh, yang ini boleh. Sing iki halal, sing iki haram, begitu sekalian. Cuma bahasa yang bagaimana kita bisa menyampaikan dengan baik. Banyak sekali dilakukan sekalian, perintah dan larangan. Tidak hanya perintah saja, tapi ada larangan juga. Jadi ini dalam Islam ini boleh, merintah dan melarang ini boleh sekalian. Kemudian faedah dari hadis ini yang pertama, mengenal hak Allah Ta'ala yang wajib dilaksanakan atas setiap hamba. Jadi dalam hadis ini
kita mengenal hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan atas seorang hamba, yaitu apa? Beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun dalam beramal soleh. Ini merupakan hak Allah Ta'ala, otomatis merupakan kewajiban seorang hamba. Yang kedua, seorang yang tidak menjauhi kesyirikan, maksudnya orang yang berbuat syirik dalam ibadah, mempersekutukan Allah dalam beribadah, walaupun dia beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi kalau ada syiriknya begitu, maka pada hakikatnya dia tidak dianggap beribadah. Karena ibadah itu dinamakan ibadah kalau ada tauhidnya, kalau beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau dia beribadah menunjukkan ibadah kepada selain Allah atau mensekutukan Allah Ta'ala, maka dia dianggap tidak ibadah, tidak dinamakan ibadah. Jadi ibadah ini harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang-orang musyrik Quraisy yang mereka juga beribadah kepada Allah Taala. Ya, nama betul. Orang musyrik Quraisy dulu itu mereka juga apa? Tawaf. Ya. Mereka juga melaksanakan apa? Ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi ketika ibadah mereka itu tidak dikerjakan dengan ikhlas karena Allah dan juga tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu tidak dinamakan beribadah, tidak dianggap ibadahnya. Maka itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar menegaskan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, wala antum 'abiduna ma a'budu, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Al-Kafirun ayat 3. yakni kalian tidak beribadah seperti ibadahku, seperti ibadah yang diajarkan Nabi SAW, beda. Karena ibadah kalian dibangun di atas kesyirikan, maka hal itu bukanlah dinamakan ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak dianggap ibadah. Ini pentingnya mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis Mu'adz ini terdapat makna tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian yang keempat, tentang keutamaan tauhid, bahwa orang yang berpegang teguh dengan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka atasnya. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu apa? Ketika orang itu benar-benar berpegang teguh kepada tauhid dan betul-betul meninggalkan kesyirikan apapun bentuknya, maka Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Ini keutamaan yang sangat agung sekali. Kemudian yang kelima, dari hadis ini juga menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ya, beliau itu adalah seorang nabi sekalian, utusan Allah. Tapi beliau gak gengsi, gak gengsi apa? Goncengnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Gak gengsi sekalian. Naik keledai, terus goncengnya siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sangat berbeda dengan keadaan orang-orang sombong. Coba ada nggak zaman sekarang, Pak? Misalnya ini ya, misalnya Pak Bupati, Pak Presiden ya, naik motor, ketemu Mas Yudi. Nanti Mas Yudi, di pasar, ayo bonceng aku, ada nggak seperti itu, Pak? Nanti teman apa betul? Nabi itu ya, Pak? Oh ini melebihi Presiden, Pak. Nabi itu. Tapi nggak gengsi beliau. Menggonceng siapa? Sahabat. Naik keledai lagi begitu. Ini menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, cara pengajaran bisa dilakukan dengan cara soal jawab. Nah, ini juga kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW banyak sekali. Mesti diawali tapi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa ini? Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan ini. Nah, itu banyak sekali usulnya. Jadi metode tanya jawab ini metode yang juga dicontohkan Nabi SAW, dan metode yang sangat bagus sekali. Ini bisa kita terapkan ketika mengajar murid-murid begitu. Ini bisa kita terapkan. Kemudian yang ketujuh, orang yang ditanya tentang sesuatu, namun kemudian tidak mengetahui jawabannya, maka hendaknya dia mengatakan apa? Allahu a'lam, yaitu Allah yang lebih mengetahui. Jadi khususnya masalah agama ya. Jadi kalau kita ditanya kok tidak tahu,
Ya, ini jangan apa? Jangan maksa jawab. Ya, kalau kita memang tidak tahu, katakan saja Allahu a'lam. Ya, Allah yang lebih mengetahui. Kenapa? Sebab tidak boleh kita itu apa? Berbicara tanpa ilmu tidak boleh. Ya, karena Pak Ustadz, Pak Kiai ditanya kok ngomong nggak tahu gengsi, akhirnya jawab sekenanya seasalnya, tidak boleh sekalian. Karena nanti bisa apa? Bisa sesat dan menyesatkan. Dan bilang nggak tahu ini bukan aib sekalian, ini bukan aib. Ini justru menunjukkan kehati-hatian seseorang, menunjukkan seorang ini justru apa? Berilmu. Kenapa? Karena dia betul hati-hati. Ada sesuatu yang dia belum begitu jelas, belum begitu paham, dia nggak mau sembarangan menjelaskan. Dia mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ini bukan aib. Para ulama banyak sekali seperti ini. Imam Malik juga pernah ditanya Imam Malik, ya, Imam Madzhab itu, ya, ada seorang dari jauh tanya, ya, puluhan soal itu ya, puluhan pertanyaan. Ini pertanyaan dari rakyatnya gitu, jauh sekali datang ke Imam Malik. Ternyata yang dijawab Imam Malik cuma nggak ada 10, cuma beberapa pertanyaan saja. Lalu orang ini heran, wahai Imam, Anda ini imam, ya, dan saya ini dari jauh, ya, mewakili rakyat saya ini bawa pertanyaan ini. Kenapa kok yang dijawab cuma sedikit, lainnya apa? Nggak dijawab. Imam Malik mengatakan apa? Bilang saja ke rakyatmu bahwa saja Imam Malik tidak tahu. Selesai, Pak. Memang kenapa kalau nggak tahu? Apa harus dipaksa menjawab? Ya. Ini menunjukkan beliau orang berilmu, hati-hati. Tidak mau ngasal jawab sekalian. Ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga kita pun selamat. Tidak mengatakan sesuatu yang menyesatkan, yang salah. Kita selamat. Dan orang ini juga selamat. Kita tidak menyesatkan orang. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, yaitu disukai dan dianjurkan memberikan kabar gembira kepada sesama muslim. Tadi sahabat Mu'adz ketika dapat ilmu tadi, ya, diajarin Nabi tentang hak Allah atas seorang hamba, ya, maka beliau apa? Bersemangat, ya, ingin apa? Menyampaikan berita gembira ini kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ke-9, bolehnya menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. Tapi Nabi tadi khawatir, nanti kalau ini sampaikan pada manusia akan menyandarkan kepada tauhid, kemudian meninggalkan amal soleh. Oh, yang penting kan saya sudah tauhid, Pak Ustaz. Ya, orang sholat di rapopo, ya, kadang-kadang ya macam-macam itu, ya. Sementing tauhidnya gitu, tauhid ya, seperti itu. Akhirnya meninggalkan amal soleh, rapopo, sementing tauhid, meninggalkan kesyirikan. Begitu kan? Ini kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, seorang murid itu hendaklah memiliki adab yang baik terhadap gurunya. Ini juga menunjukkan adab yang bagus sekali. Sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai murid, adab kepada siapa? Gurunya, Nabi Muhammad SAW. Demikian bismillah. Semoga kita bisa mengambil faedah yang banyak dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha